pada bagian selanjutnya yaitu ada konstruksi pada transformator. Yang bisa kita lihat yaitu ada beberapa bagian, yaitu ada terminal, bushing, oil konservator, dan core, lalu ada breather juga. Untuk pada terminal ini berfungsi untuk meneruskan arus yang telah dirubah pada inti transformator yang terdiri dari lilitan dan juga inti besi, untuk diteruskan pada beberapa distribusi rumah apabila trafo tersebut adalah trafo step down. Dan untuk trafo step up sendiri akan diteruskan kepada yang membutuhkan listrik dalam jarak jauh, sehingga perlunya untuk tegangan tersebut dinaikkan terlebih dahulu. Ya, ini merupakan contoh bagian dalam sebuah trafo, yaitu ada sumber tegangan yang merupakan juga dinamakan lilitan primer, lalu ada juga inti besi, dan ada juga lilitan sekunder untuk sebagai tegangan keluaran pada sebuah trafo pada umumnya. Karena arus listrik bolak-balik, maka medan magnet yang terjadi pun bolak-balik juga. Untuk medan magnet yang bolak-balik inilah yang kemudian oleh inti besi diperkuat, pada akhirnya sampailah di lilitan sekunder. Karena listrik bolak-balik dan membuat medan magnet bolak-balik, maka di kumparan sekunder itu terjadi perubahan flux magnetik terus-menerus. Sehingga ketika terjadi perubahan flux magnetik terus-menerus, maka ini akan menghasilkan sesuatu yang dinamakan gegel induksi. Oke, kembali lagi pada inti besi yang digunakan bahan besi untuk mengurangi efek histeresis. Inti besi dibuat berkeping ini tujuannya untuk mengurangi arus pusar atau arus eddy, yaitu jika sebuah logam mengalami perubahan flux magnetik, maka akan ada arus putar. Jadi logam ini dibuat menjadi kepingan kecil-kecil untuk mengurangi arus pusar atau arus eddy. Jadi pada trafo ada beberapa persamaan di tegangan. Yang pertama primer, dan ada yang kedua yaitu di tegangan sekunder yang memiliki persamaan pada masing-masing, yaitu bisa disebut dalam perubahan flux magnet yang terdapat pada persamaan tersebut. Oke, jadi pada kedua persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi tegangan primer dibagi tegangan sekunder, yaitu sama dengan jumlah lilitan primer bagi jumlah kumparan sekunder. Dapat disimpulkan untuk jumlah lilitan tegangan primer apabila lebih banyak daripada tegangan sekunder, sama dengan bisa disebut sebagai trafo step down. Begitu pula kebalikannya, apabila kumparan primer lebih sedikit dari kumparan sekunder, bisa disebut sebagai trafo step up. Oke, pada bagian selanjutnya yaitu ada trafo ideal, yaitu bisa dilihat daya P sama dengan daya S, yaitu merupakan daya primer sama dengan daya sekunder. Bisa juga disebutkan lagi daya, yaitu tegangan dikali arus. Jadi tegangan primer dikali arus sekunder sama dengan tegangan sekunder dikali arus sekunder. Bisa juga dituliskan dalam persamaan sebagai berikutnya. Dan apabila persamaan tersebut digabungkan, maka terdapat pula lilitan di dalamnya, karena tegangan dan lilitan itu bisa dikatakan berbanding lurus. Jadi untuk selanjutnya ada efisiensi trafo,
yaitu yang dimaksud efisiensi yaitu antara perbandingan daya sekunder dengan daya primer dikali 100%. Juga bisa disebutkan dengan tegangan sekunder dikali arus sekunder dibagi tegangan primer dikali arus primer dikali 100%. Yang berada tepat di gedung 8 lokasi kampus Unesa Unesa. Ini merupakan trafo sektor tegangan ke sebuah gedung, salah satunya ada di gedung 8 itu sendiri. Ya, itu saja. Saya ingin menjelaskan dalam video ini.